Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Jeng Peri. Bapak, Ibu, guru, dan kepala sekolah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang penilaian kinerja guru. Jadi pada akhir tahun kita persiapan untuk mengadakan penilaian kinerja guru. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah biasa melaksanakan penilaian ini bagi kepala sekolah ataupun tim penilai. Kemudian bagi guru, agar tahu aspek atau komponen atau kompetensi apa yang dinilai, maka kita perlu belajar bersama. Mari kita sharing tentang penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru ini dilaksanakan dalam 1 tahun sejak awal bulan, yaitu Januari sampai Desember. Kemudian penilaian ini dilaksanakan pada 8 minggu sebelum akhir tahun, sebelum 31 Desember. Jadi sekitar bulan pada 10 kita sudah bisa melaksanakan penilaian kinerja. Nah, untuk itu sekitar bulan 11 menilai kinerja guru menggunakan aplikasi, karena aplikasi ini bisa mempermudah kita dalam menilai. Nah, untuk itu apa saja yang perlu diketahui, terutama ini dalam aplikasi ini ada petunjuk penggunaan ya. Jadi bahwa nanti yang menjadi responden penilaian itu tidak hanya atasan atau kepala sekolah, tetapi seperti teman sejawat, kemudian peserta didik dan wali murid punya porsi untuk menilai kerja guru. Nah, selain itu ada juga faktor penilaian kinerja dengan data kehadiran sebagaimana PKKS kemarin, keterlambatan berapa menit, kemudian pulang lebih awal berapa menit, dan tidak masuk tanpa izin berapa hari. Kalau 1 hari dihitung 7,5 jam ya, 7,5 jam. Nah, untuk itu ini aja ada dari orang tua. Nah, nilai PK guru atau penilaian kinerja guru dihitung secara otomatis menggunakan sistem aplikasi ini. Oke, Bapak Ibu, setelah kita baca petunjuknya, ini perlu diketahui tentang responden. Jadi untuk PKG, responden bagi guru kelas di jenjang SD, untuk kelas bawah 1-3 peserta didik tidak punya kontribusi. Jadi ya, orang tua saja ya, orang tua dan teman sejawat. Kemudian untuk kelas 4-6 atau kelas tinggi itu peserta didik juga punya kontribusi atau sebagai responden penilaian. Untuk presentase tentang berapa guru atau murid yang harus menilai nanti akan kami bahas setelah selesai ini. Nah, kemudian di sini untuk guru SMK dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas responden suplemen PK guru atau khususnya penilaian kinerja guru sekolah dasar. Oke Bapak Ibu, setelah itu kita lihat, kita input dulu data penilaiannya. Nah, sebelum kita input data guru dan penilai, maka Bapak Ibu bisa lihat indeks kinerja guru. Nah, indeks kinerja guru yang ideal itu dari PGG punya porsi 30%, UKG 30%, dan rata hasil belajar peserta didik itu 40%. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang kehadiran seperti yang sudah kami informasikan tadi, bahwa tingkat kehadiran itu ada nilainya juga seperti itu. Nah, oke, setelah itu kita langsung input data ya. Data kita diinput dari penilai dan guru.
Nah, misalnya ini ya, data penilaian. Jadi kita input dulu identitas guru, kita masukkan datanya dari nama sampai tanggal penilaian. Kemudian identitas penilai, kalau penilainya kepala sekolah ya langsung tulis kepala sekolahnya. Kemudian identitas kepala sekolahnya. Jadi karena kepala sekolah itu punya hak menilai 10 orang. Jadi kalau di sekolah tersebut lebih dari 10 orang gurunya, maka kita bisa memberdayakan guru senior. Nah, bagaimana tentang guru senior itu akan dibahas pada YouTube berikutnya. Nah, kemudian identitas lembaga juga kita input, dan identitas atasan langsung kepala sekolah, bisa pengawas atau kepala dinas. Nah, setelah kita input data guru yang dinilai dan atasan penilai juga penilainya, maka kita langsung eksekusi penilaian. Yang pertama kita kita akan bahas yang SD ya. Jadi penilaian guru PAUD, TK, SD. Nah, ini hampir sama. Kita klik saja di sini oleh atasan. Nah, penilaian oleh atasan pada guru, bahwasanya guru yang profesional itu harus memiliki 4 kompetensi ya: kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Kemudian dari 4 kompetensi tersebut dijabarkan menjadi 14 kompetensi, yang kemudian dijabarkan lagi menjadi 56 indikator ya, indikator. Nanti kita bisa hitung 54 atau 56 ini. Nah, sekarang kita langsung ke kompetensi 1, mengorganisasi aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Nah, indikatornya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu bisa baca satu persatu. Kemudian ada skor di sini. Rentan skornya adalah 0 sampai 2. Nah, 0 itu tidak sama sekali, kemudian 1 itu kadang-kadang ya, atau terpenuhi sebagian. Kalau skor 2 itu berarti indikator tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini aja. Kalau sempurna ya 2, 1, otomatis ini akan ada tanda kolomnya. Ini sudah sistem. Nah, pada kompetensi 1 ini ada 7 indikator. Nah, karena skor maksimalnya itu 2, maka nanti total skor kompetensi 1 itu maksimalnya adalah 14, 7 kali 2. Nah, untuk skor perolehan ya kita jumlahkan saja. Ini misalnya ini 1, 2, 1, 2 dan sebagainya. Ternyata ini skor perolehannya adalah 10 ya. Jadi otomatis sudah per sistem. Nah, untuk itu maka presentase total skor adalah 10/14 kali 100%, yaitu nilainya 3. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk kompetensi yang kedua. Untuk kompetensi yang kedua, menganalisis teori bermain sesuai aspek dan tahapan perkembangan, itu mempunyai 5 indikator. Otomatis skor maksimal itu 10 karena kali 2. Kenapa kali 2? Karena ini skor maksimal 2, tadi 10 ya, seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu perlu diingat, pada setiap kompetensi ini ada istilah sebelum pengamatan, selama pengamatan, dan setelah pengamatan. Nah, Bapak Ibu, selama pengamatan Bapak Ibu harus punya form pengamatan. Nah, hal ini bisa kita ambil dari buku pembinaan dan pengembangan profesi guru pedoman PKG, jadi oleh Kemdikbud terbitan 2016. Yang terbitan lama itu 2010. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini tentang form pengamatan itu ya. Jadi saya kira ini hampir sama dengan tahun dulu, hanya ada perbaikan sangat-sangat
sempurna. Nah, contohnya di sini guru mengatur lingkungan main yang memfasilitasi anak usia dini dalam berbagai aspek perkembangan. Nah, di situ kalau guru tersebut memang benar-benar memenuhi apa yang menjadi indikator itu, ya kita nilai 2. Tapi kalau kalau memang kadang-kadang atau belum terpenuhi secara maksimal, maka dinilai. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya mengenal karakteristik peserta didik kompetensi 1. Nah, maka Bapak Ibu tinggal ini, dokumen apa yang menjadi bukti fisik menjadi dasar mengamati. Tanggapannya bagaimana, nanti Bapak Ibu bisa tulis di sini. Tindak lanjutnya apa? Nah, ini sebelum pengamatan itu Bapak Ibu minta dokumen kepada guru. Selama pengamatan, dokumen apa lagi yang mau diambil itu bisa dikomunikasikan dengan guru yang akan dinilai. Nah, dan seterusnya di sini. Kemudian selama pengamatan ada setelah pengamatan. Nah, ini harus ditulis Bapak Ibu. Nah, jadi setiap kompetensi yang terdiri dari beberapa indikator itu di situ juga ada rincian rincian pengamatan. Begitu seterusnya sampai kompetensi yang ke-14. Nah, ini 14 kompetensi ya. 15. Sebentar. Ini untuk TK ini. Nah, ya, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita input nilai, maka otomatis Bapak Ibu akan terekap nanti. Nah, sekarang penilaian oleh teman sejawat. Nah, untuk penilaian oleh teman sejawat itu komponennya berbeda, yaitu ada komponen perilaku guru sehari-hari, hubungan guru dengan teman sejawat, perilaku profesional guru. Nah, ini perlu bukan hanya kepala sekolah yang perlu tahu, tapi guru harus tahu apa yang akan dinilai. Di sini salah satunya adalah guru menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, kalau menaatinya selalu berarti 2. Kalau menaati kadang-kadang berarti 1. Nah, jadi seperti itu. Rentan nilainya adalah 0 sampai 2. Ini penilaian pertama sampai penilaian 10. Begitu juga untuk komponen hubungan guru dengan teman sejawat dan sebagainya. Itu adalah penilaian guru oleh teman sejawat. Kemudian penilaian guru oleh orang tua. Komponennya beda, yaitu komunikasi, kepercayaan dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik. Nah, sama caranya ya, skornya maksimal 2. Begitu juga untuk nilai oleh orang tua. Kalau orang tua hanya ini komunikasi dan kepercayaan dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik. Misalnya guru menginformasikan program belajar peserta didik, informasikan atau tidak, atau kadang-kadang 1. Kalau selalu menginformasikan berarti 2. Seperti itu. Nah, setelah selesai penilaian guru untuk kelas 1 sampai 3 ini ya, pertama, maka Bapak Ibu nanti bisa melihat rekap dari hasil penilaiannya. Nah, ini adalah penilaian guru mapel baik SMP SMA dan guru SD kelas tinggi. Jadi beda ya. Jadi kalau untuk kelas rendah dan PAUD pakai yang bawah, kemudian untuk yang kelas atas itu pakai yang ini. Nah, begitu saya kira Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai kita menginput nilai ya, maka Bapak Ibu bisa melihat hasil rekap nilai tersebut. Nah,
Nah, di mana kita bisa melihat hasilnya yaitu nilai PK guru. Nah, ini di sini. Jadi dari nilai dari atasan misalnya 91, dari guru 85, dari orang tua 71. Nah, ini hasil penilaiannya. Kemudian setiap penilai ini porsinya berbeda-beda. Untuk atasan langsung itu porsinya 70%. Jadi nanti ini kalikan 70%. Kemudian yang dari teman sejawat 15% dan dari orang tua itu 15% juga. Nah, kemudian jadi nilai PKG-nya adalah misalnya 87,9. Nah, di sini ada aspek yang belum dinilai atau komponennya yaitu tidak hadir. Misalnya berapa hari tidak hadirnya dalam 1 tahun. Artinya ini kok ada koma hari ya, karena itu dihitung keterlambatan tadi atau kepulangan lebih awal. Kemudian presentasi nilai PKG dari kehadiran. Jadi ada nilai presentasinya PKG dari kehadirannya yaitu 90,43%. Jadi nilai akhir PKG 79. Nah, sebutan nilai presentasi tersebut itu baik. Seperti itu. Nah, perolehan angka kredit untuk pembelajaran yang dihitung rumusnya seperti ini dan hasilnya adalah 29,75. Jadi seperti itu ya. Saya kira gampang untuk menilai, jadi perlu diperhatikan komponennya. Penilaian untuk kelas awal dan kelas tinggi itu berbeda. Oke Bapak Ibu, demikian tadi penilaian kinerja guru yang kami bagikan teknisnya. Mohon untuk subscribe atau komen sebagai kritik kepada kami supaya konten ataupun itu lebih bagus ke depannya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.